kekompakan yang lebih besar. Saya kira itu. Pak, Ya. izin balik liputan 6, artinya tanggal. Ya. Ya, Radit liputan 6. Artinya tanggal 6 ini batal, kemudian menunggu berapa yang banyak yang didismisal ya. Yes. Tadi Bapak bilang juga hampir sebagian mungkin. Sebagian Seperti itu ya. katanya. Jadi jumlahnya masih tentatif ya. Kita nggak tahu. Belum tahu. Iya. Kemudian mau konfirmasi tadi di DPRD Jakarta juga menyampaikan kalau ada rencana atau mungkin estimasi jadwal 18-20 Februari ya. Itu bisa dikonfirmasi Pak. Itu exercise. Exercise kita hitung begini kira-kira. Kalau KPU menurut pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 dan 11, mereka punya waktu 3 hari setelah penetapan, 3 hari dari MK ya, 3 hari setelah itu paling lama untuk menetapkan. Setelah itu KPUD ya, KPUD. Setelah itu punya waktu diberikan waktu lagi paling lama 3 hari untuk mengusulkan. Ini 2 yang dikerjakan oleh KPUD setelah ada yang putusan MK, dismisal katakanlah. Yaitu 1 menetapkan maksimal 3 hari, kemudian mengusulkan maksimal 3 hari. Kepada siapa? Kepada DPRD-nya. Nah, DPRD memiliki sesuai undang-undang 3 hari untuk melakukan rapat dan kemudian setelah itu menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk dilantik. Gitu. Nah, dalam hal 3 hari tidak dilaksanakan rapat dan usulan, maka pemerintah masih nunggu 2 hari lagi. Jadi 5 hari. Hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah usulannya. Nah, pemerintah setelah menerima usulan, baik itu dari DPRD atau yang diambil alih, dihitung setelah itu 20 hari maksimal sudah harus dilaksanakan pelantikan. Nah, kita hitung, maka saya harus berhubungan dengan KPU. Tanya KPU kira-kira berapa lama sanggupnya kalau mau cepat. Sampaikan 1 hari bisa Pak. Oke, terima kasih. Tapi minta agar MK mengupload penetapannya. Ya, ini saya akan datang nanti ke MK untuk menyampaikan itu. Kalau ingin diserempakkan dua-duanya, ya tolong MK bantu setelah saya putuskan langsung diupload ke dalam sistemnya mereka, website atau apapun juga yang bisa diakses oleh KPU. Nah, DPRD kita akan komunikasikan. Bisa nggak maksimal 3 hari itu? Ya, syukur kalau bisa lebih cepat. Kalau nggak, ya kita tunggu 2 hari, 5 hari, hari ke-6 kita ambil alih. Undang-undangnya begitu. Dan setelah itu kalau pemerintah 20 hari, kita udah hitung bahwa proses di pemerintah, di gubernur maupun di kita, gubernur saya minta 1 hari saja. Ya, nanti kita akan Zoom meeting dengan gubernur bawa PJ maupun definitif. Ya, maksimal 1 hari. Setelah itu kalau udah masuk untuk gubernur kepada Kepres kepada Menseknek, untuk bupati wali kota kepada Mendagri, SK Mendagri, kita mengeksersis kira-kira 4 hari lah semua Kepres maupun SK-nya bisa kita selesaikan. Nah, dari situ kira-kira ya lebih kurang 12 sampai 14 hari ya. 12-14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 putusan, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan Presiden. Artinya kami akan setelah mengetahui exercise, ketemu MK, KPU, Bawaslu dan lain-lain, DPRD, ya, Zoom meeting, kepala daerah, gubernur, Zoom meeting. Setelah itu kita tahu waktunya, saya akan melapor kepada Bapak Presiden. Nanti kalau beliau sudah memutuskan waktunya, kita akan tetapkan dengan peraturan Presiden. Kira-kira itu, kan? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Singgi dari Kompas.com. Terkait dengan kepala daerah yang non sengketa, Pak, ini artinya mereka itu sudah di luar dari batas 20 hari. 20 hari. Kita tadi. megang putusan MK-nya. Kemudian soal penundaan kembali ini apakah akan dikonsultasikan lagi ke Komisi 2? Hari Senin nanti
ada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu. Yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Yang lain? Ya, izin saya suara dari Kompas TV, Pak. Mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Apakah nanti pelantikan ini diserahkan ke daerah masing-masing, apa secara serentak? Terus kemudian yang kedua ini, jika ada pengunduran waktu, apakah nanti disesuaikan juga masa jabatannya, Pak? Begitu, terima kasih. 164B, pasal 164B, Undang-Undang Nomor 10 2016. Silakan buka Google nanti ya. Bahwa Presiden dapat melantik secara serentak bupati wali kota. Artinya pembuat undang-undang ini kan pertama kali kita nih terjadi pilkada serentak ini. Ya, pelantikan serentak pun ada di dalam undang-undang 2016. Amanat itu ada. Dan itu untuk pelantikannya ini termasuk biasanya gubernur yang dilantik presiden, bupati wali kota dilantik oleh gubernur. Itu yang lazim dilakukan, tapi undang-undang ini memberikan kewenangan dan amanat untuk keserentakan, maka bupati dan wali kota dapat dilantik oleh presiden. Dan presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota yang tidak ada sengketa MK, termasuk yang tambahan sekarang dismisal secara serentak. Itu. Yang kedua tadi apa, Mak? Oh ya, masa jabatan itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam sebenarnya dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang nomor 10 2016 itu ada untuk masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 berakhir pada tahun 2024, artinya 31 Desember 2024. Tapi kemudian ada gugatan dan kemudian ke MK, dan MK kemudian memutuskan bahwa masa jabatannya bukan 31 Desember 2024 menganulir itu, tapi masa jabatan hasil pilkada 2020 berakhir setelah dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang 27 November. Saya kira itu. Baik, satu lagi terakhir. Singkat saja Pak, kalau untuk tadi kan nanti akan ada rapat kerja bersama Komisi 2 di hari Senin depan. Apakah itu akan sekaligus keluar atau menginformasikan tanggal resmi atau mungkin penetapan tanggal? Barusan kita mendengarkan pernyataan resmi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah di Pilkada 2024. Tadi disampaikan sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati pelantikan akan digelar pada tanggal 6 Februari 2025. Kemudian nanti dalam rapat kerja dengan DPR yang rencana digelar pada hari Senin akan dibahas soal pengunduran jadwal, mengingat juga dengan apa yang disampaikan pada saat Tito mengatakan soal putusan selah Mahkamah Konstitusi yang jadi pertimbangan kembali untuk mendiskusikan ulang tanggal pelantikan kepala daerah yang terpilih di tahun 2024 kemarin.